Sintayong ingin hengkang dari timnas Indonesia, Erick Thohir, saya tidak bisa nolak. Pelatih timnas Sintayong baru-baru ini membuat pernyataan yang mengejutkan. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku mendapatkan tawaran untuk melatih tim lain. Tawaran tersebut didapat oleh Sintayong pekan lalu. Saya mendapat tawaran itu sekitar 1 pekan yang lalu, ungkap Sintayong, kepada media Korea, Sports Kyunghyang. Saya seharusnya tidak memimpin lagi di Asia Tenggara, sambungnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku tak bisa melarangnya. Kendati demikian, Erick Thohir mengingatkan bahwa kontrak Sintayong masih ada hingga beberapa bulan ke depan. Terlebih, masih ada komitmen lagi yang harus dijalani Sintayong, yakni membawa Indonesia U23 melaju ke perempat final Piala Asia U23, 2024. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu, jika Coach Sin mau mundur, saya tidak bisa nolak. Tapi kesepakatan saya dan STY yang kontraknya habis hingga Juni, ada 2 parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, ujar Erick, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Erick menyatakan, meski sejauh ini puas atas kinerja STY, namun pihaknya harus memasang target prestasi di level Asia terhadap pelatih yang sudah menangani timnas Indonesia sejak 2019 itu. Oleh karenanya di Piala Asia U23, April besok, Indonesia harus bisa berbicara banyak. Apalagi banyak pemain U23 kita masuk dalam skuad timnas senior kemarin dan beberapa pemain sering jadi starting 11. Itu modal yang sangat besar bagi STY untuk membuat kejutan, tambah Erick. Tercatat dari 26 line-up timnas senior Piala Asia lalu, terdapat 11 anggota skuad U23 Merah Putih. Tak hanya itu, sebanyak 5 hingga 6 pemain U23 sering jadi starting 11. Seperti Hernando Ari, Justin Hubner, Elkan Bagnot, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman, serta Rafael Struijk. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter, lihat bagaimana Australia kemarin. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol, harus seperti itu. Tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, jelas Erick. Di Piala Asia U23 nanti, Indonesia bergabung di grup A yang terdiri dari tuan rumah, Qatar, Jordania, dan Australia. Persaingan di Piala Asia U23 lebih berat. Turnamen yang diikuti 16 negara yang dibagi dalam 4 grup itu hanya akan meloloskan peringkat pertama dan kedua setiap grup untuk langsung bertanding di babak knockout, 8 besar. Sosok Sintayong, bawa timnas Indonesia ukir sejarah di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia diketahui lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebuah pencapaian luar biasa di mana sebelumnya, timnas Indonesia belum pernah lolos ke babak 16 besar selama kurang lebih 15 tahun lamanya. Namun, sayangnya di babak 16 besar Piala Asia 2023 timnas Indonesia harus kalah telak melawan timnas Australia dengan skor 4-0. Meski harus merasakan kekalahan di laga melawan timnas Australia, pencapaian timnas Indonesia sudah patut diacungi jempol. Bagaimanapun juga langkah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran juru taktik timnas Indonesia, yakni Sintayong juga tak kalah penting dari pencapaian besar timnas Indonesia sekarang ini. Semenjak kehadiran pelatih asal negeri ginseng tersebut, timnas Indonesia telah mencatatkan banyak prestasi. Adapun prestasi yang dicatatkan adalah sebagai berikut. Untuk pertama kalinya, timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia U23. Timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Asia 2023. Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia berhasil lolos ke final Piala AFF 2020 meski harus kalah melawan Thailand. Sintayong juga berhasil menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia dari peringkat ke-173 menjadi peringkat 142. Timnas U23 Indonesia berhasil menyabet perunggu di SEA Games 2021.